Karena kita belum sampai pada keyakinan yang sesungguhnya tentang perintah Allah, hikmah dari perintah Allah itu. Ya. Orang yang yakin terhadap perintah Allah, dia akan merasakan nikmatnya dan keberkahan dari perintah itu. Ya, karena tidak mungkin ada perintah tanpa ada balasan, imbalan dari Allah. Wah, Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu maha menepati janji, tidak pernah berdusta Allah itu. Ya. Kalau Allah janjikan surga, Allah balas surga pasti. Ya. Sampai-sampai ada hadis Nabi SAW bersabda, kalau ada orang yang berjalan ke masjid, kaki kanannya melangkah menambah pahala, kaki kirinya melangkah yang satu menghapuskan segala dosa-dosanya, dosa-dosa kakinya. Kan luar biasa, Bu, ya. Bayangkan kalau kita rajin beribadah, Gus itu bawa yang masjid. Saya bayangkan kurang apanya, kurang bersyukur kita kepada Allah. Ya, kenapa kita kurang bersyukur? Karena kurang yakinnya kita terhadap Allah. Orang yakin itu kepada Allah kan nanti kalau sudah sakit, sudah jatuh miskin. Ya. Nantilah kalau sudah kita dapat masalah baru kita minta kepada Allah, ya Allah, berikan aku rezeki ya Allah. Seakan-akan dialah orang yang membutuhkan Allah saat itu. Tapi kemana dia ketika dia lapang? Ya, lupa dia Allah. Seakan-akan dia yang paling butuh Allah pada saat itu. Ya, tapi kemana dia ketika dia lapang? Ya, kemana dia ketika Allah memanggil? Ketika Allah memanggil, kita lagi sibuk masak. Ketika azan hayya 'alas shalah, nanti dulu. Ini belum selesai nih. Ini belum masuk pecinnya belum masuk, ini garamnya belum masuk ini. Bentar. Ini kalau nggak selesai ini nggak makan anak-anak. Gitu. Secara logika benar. Tapi secara keyakinan iman itu, sesungguhnya iman itu akan menfreksur semua itu. Ya, ketika Allah Akbar disebutkan, maka tidak ada panggilan yang wajib kita turuti kecuali panggilan Allah. Harusnya iman itu mempressure segala sesuatu yang kaitannya dengan hubungan dunia. Dan Ibrahim melakukan itu. Dia tahu istrinya itu butuh makan, dia tahu istrinya itu butuh suaminya, dia tahu suami istrinya itu butuh tempat. Karena ini perintah Allah dan dia yakin dia nabi, ya, dia tinggalkan anaknya dan keyakinan itu. Dia tahu Allah yang maha pemberi rezeki di tempatnya dia makan. Allah juga nanti akan beri rezeki di tempatnya ketika dia diasingkan di padang pasir yang tandus. Karena ini perintah Allah, pasti dia yakin Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan istrinya. Bukankah kata Allah, kata Nabi mengingatkan kepada kita, tidak ada orang yang beriman itu mati karena kelaparan, karena Allah jamin rezekinya selama dia punya iman. Ini kan yang harus kita yakini, Bu, ya. Pernah gak ibu-ibu merasakan habis beras di rumah? Saya tanya, pernah gak merasakan habis tidak ada uang belanja sama sekali, anak-anak mau sekolah, ya, gas habis dan puasa hari itu? Ada yang pernah merasakan itu? Kayaknya belum, ya. Dan itu kadang-kadang, ya, kayaknya belum ada, ya. Kalau kita belum merasakan ujian seperti itu, Bu, kita akan belum bisa sampai pada menikmati keyakinan kepada Allah. Ya, karena keyakinan itu pasti menghadirkan pengorbanan. Ya. Ibrahim melakukan pengorbanan ini karena keyakinannya kepada Allah, sehingga dia diuji dengan keyakinan itu. Makanya tingkatan imannya Ibrahim itu luar biasa. Ya, tingkatan Nabi Ibrahim itu luar biasa. Semakin besar ujian Nabi itu, semakin besar ujian orang beriman itu, maka semakin dekat Allah dengannya, semakin dekat pertolongannya. Ya, makanya ketika para sahabat itu di perang Khandaq ya, itu sahabat itu mengeluh, wahai Nabi, ini sudah berhari-hari kita tidak makan, 3 hari tidak makan, sementara setiap hari kita kerja gari paret ya. Perang Khandaq itu kan perang paret ya, dibuat paret yang panjangnya berapa meter, kemudian berapa dalam sehingga kuda itu tidak bisa loncat ke seberang kota Madinah. Cuma itu satu-satunya cara untuk bisa menghalangi pasukan Quraisy, pasukan kafir Quraisy masuk ke kota Madinah. Dibuat puluhan kilometer. Digali berminggu-minggu lamanya, berbulan-bulan lamanya. Sampai dikisahkan itu, ya, para sahabat itu tidak makan berhari-hari. Ya, ketika sahabat datang mengeluh kepada Nabi, wahai Nabi, lihat
Ini sudah dua batu kami ikat di perut kami ini untuk menahan lapar. Ketika Nabi tersenyum, Bu. Dia buka itu. Nabi ternyata 3 batu ternyata. Ternyata Nabi itu lebih lapar dibanding sahabat. Karena saja luar biasa. Ya. Tapi kita tengok di balik ujian itu, keyakinan sahabat itu, Allah datangkan pertolongan. Di malam ketika pas penyerangan kaum Quraisy, Allah datangkan azab, makanya disebut perang azab atau perang Khandaq. Allah datangkan badai yang menghabiskan seluruh pasukan kafir. Ya, hanya Allah titip badai saja, angin saja. Ya. Habis tuh lontang-lantang itu pasukan Quraisy. Banyak yang mati, kemudian banyak yang pergi pulang kembali. Coba. Jadi di balik ujian Allah, pasti di situ ada pertolongan Allah. Makanya kalau orang beriman santai, Bu. Kalau ada orang beriman diuji Allah, sudah dekatkan diri kepada Allah. Ya, tanamkan keyakinan kepada Allah. Tidak mungkin Allah memberikan saya ujian ini tanpa Allah berikan hikmah yang besar kepada saya. Jadi Ibrahim itu pelajaran yang bisa kita ambil dari pelajaran yang pertama dari ayat ini adalah ketaatan tanpa syarat. Kalau ada perintah, paksakan. Tidak akan menjadi karakter itu, Bu, kalau kita tidak paksakan. Kalau ada ibu-ibu yang tidak terbiasa sholat malam, paksakan sholat malam. 2 rakaat tambah 1 witir, paksakan. Gak bisa. Ya, kita tidak akan sampai pada kesempurnaan kenikmatan beribadah sholat malam kalau kita tidak memulai. Ya, dan itu harus dipaksa, tidak bisa tidak. Ya, gak bisa tidak. Ya. Baik. Ini poin yang pertama. Betapa ketaatan tanpa syarat menjadi syarat mutlak bagi kita sebagai seorang mukmin. Yang kedua, kesabaran tanpa batas. Ya. Ibrahim ini adalah orang yang paling sabar. Ya, paling sabar di antara para nabi yang lain. Sabar. Apa bentuk kesabarannya, Bu? Pernahkah kita bayangkan baru 85 tahun nunggu anak, tidak punya anak, ya, kemudian menikah dengan budak, enggak budaknya itu hitam, Bu. Hajar itu kan orang hitam, ya, nikah dengan Hajar, kemudian dapat anak Ismail, baru beberapa hari, kemudian turun perintah, kemudian mengasingkan istrinya dan anaknya selama 13 tahun, ya, sudah 13 tahun, baru bertemu beberapa bulan, kemudian turun perintah untuk menyembelih anaknya. Saya tanya sama Ibu, ada yang siap menyembelih anaknya, Bu? Ada yang siap, Bu, nyembelih? Ini perintah dulu nyembelih anaknya. Ada ibu yang siap menyembelih anaknya? Berat, Ustaz, menyembelih anak. Ya, kalau marahi suami, ya Ustaz, saya bisa. Kalau marahi suami, Ustaz, ya marahi anak bisa. Tapi menyembelih anak, tidak ada orang tua yang tega menyembelih anak. Tapi ini fakta. Ibrahim yang sangat mencintai keluarganya, menunggu kelahiran anaknya, dipisahkan Allah, tiba-tiba disuruh untuk menyembelih anaknya. Kalau bukan karena kesabaran, Bu, dan ketaatan, Masya Allah, Ibrahim tentu akan menjadi manusia yang ingkar kepada Allah. Betulkah tidak? Betul kan, Bu? Betul. Ya. Pasti Ibrahim akan berdoa, ya Allah, atau paling tidak Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, tolong jangan sembelih anak saya. Adakah doa Ibrahim seperti itu? Enggak ada. Tidak pernah Ibrahim itu berlogika dengan ini. Kan boleh saja kan Nabi Ibrahim, boleh kan Nabi Ibrahim minta, ya Allah, tolonglah jangan anak saya, ya Allah. Ya, atau carilah yang lain, ya Allah, jangan anak saya. Boleh. Boleh, Allah perintahkan berdoa kok. Orang Nabi Ibrahim itu Khalilullah, kasih Allah, apapun yang diminta Ibrahim pasti Allah pasti akan kasih. Tapi adakah Ibrahim minta? Nah, sementara dia mampu saja berdoa kepada Allah dan bisa saja Allah mengabulkan doanya. Tapi adakah Ibrahim kemudian meminta doa seperti itu? Tidak. Ibrahim paham, tahu betul dia. Setiap perintah Allah, maka tugas dia adalah menjalankan perintah Allah. Tidak pernah membantah. Biasa. Itulah hikmahnya. Kenapa Ibrahim alaihissalam kemudian menjadi bapaknya para nabi, kemudian Khalilullah, karena dia itu adalah orang yang kesabarannya luar biasa, tanpa batas. Kemudian tadi sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa ketaatan tanpa syarat, kesabaran tanpa batas, kemudian keyakinan yang dalam, ya, keyakinan yang dalam, bahwa Ibrahim itu punya keyakinan yang luar biasa.
Ya, sebagaimana yang disampaikan di awal tadi. Baik. Kemudian kita akan coba tengok bagaimana pola Ibrahim mengantarkan anaknya sehingga anaknya itu betul-betul bukan hanya sebagai manusia tapi lahir sebagai seorang nabi yang berkualitas. Dan harusnya ini menjadi contoh bagi kita dalam menjaga kualitas keluarga kita. Rabbana inni askantu min dzurriyyati, ya Tuhanku kami sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman di dekat rumahmu Baitullah. Apa maksud ayat ini kalau kita tarik dan kemudian kita terjemahkan dalam kehidupan kita? Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala ingin mentarbiyah Ismail dan istrinya tentang keyakinan kepada Allah. Yang kedua, dia ingin mempresur kepada anaknya ditempatkan di tempat yang tidak ada apa-apa supaya dia bergantungkan dirinya hanya kepada Allah. Ya. Terus bagaimana dengan aplikasi kita hari ini? Seorang orang tua, ayah dan ibu. Ya, kalau kita terjemahkan dari ayat ini, kalau kita ambil hikmahnya, harusnya juga kita memposisikan anak kita seperti itu, menempatkan anak kita, cari tempat di mana anak itu betul-betul punya keyakinan dan tergantungan hanya kepada Allah. Tauhidnya harus bersih, tauhidnya harus hanif, lurus. Ya. Sehingga dia tidak akan mudah terombang-ambing dengan kehidupan hari ini. Ya. Ya. Silahkan kalau menurut kita bahwa ada pondok yang kira-kira memang katakanlah itu pondok, silahkan. Atau silahkanlah kita ada tempat yang dimana kita bisa mengokohkan anak kita di situ, silahkan. Karena kalau kita tidak punya tempat yang bisa kita kondisikan untuk anak kita akan mudah terombang-ambing. Atau paling tidak mulai dari rumah tangga kita. Ya. Rumah itu bisa menjadi bagian keberkahan. Kita ambil pelajaran dari ini. Ya, kita kondisikan rumah kita sebagai rumah sebagaimana Nabi Ibrahim mendidik istrinya. Ya, mengkondisikan sehingga rumah itu betul-betul menjadi rumah yang betul-betul ya, suasana ibadah kepada Allah, suasana keyakinan tumbuh di dalamnya. Ya. Paling tidak ketika sholat, tegak sholat di dalam rumah itu. Ya. Ya. Tidak pernah terlepas baca Quran di dalam rumah itu. Ya, selalu hadir Quran di dalamnya. Selalu hadir Quran di dalamnya. Dan kalau Quran ini sudah terjaga, sholat ini terjaga, maka kita akan melahirkan anak-anak yang luar biasa, keluarga yang luar biasa. Saya SMP, saya mohon maaf, ya SMP saya kalau saya tidak khilaf ya. Saya sudah sering baca buku Tarbawi Bu ya. Saya nggak tahu sekarang apakah masih ada Bu ya. Tarbawi, nggak ada sudah Bu ya. Saya suka waktu SMP. Karena di situ ada profil biasanya, ada profil. Ada almarhumah Yoyo kalau nggak salah ya. Nah, itu kan kalau tidak salah anaknya itu kan penghafal Bu ya. Beliau itu ya, Ustazah Yoyo itu kan beliau itu kan anggota dewan Bu ya. Sibuknya luar biasa. Tapi saya nggak nyangka anaknya itu kan banyak menghafal Quran. Ya, anaknya itu banyak menghafal Quran. Sekolahnya di mana? Bukan di pondok. Sekolahnya di sekolah umum. Tapi kenapa bisa seperti itu? Karena dibangun dari komitmen bersama. Mengkondisikan rumah sebagaimana spirit Ibrahim alaihissalam. Rumah itu bukan sekedar tempat tinggal, tempat tumbuh, tempat makan, tempat belajar anak. Tapi rumah itu menjadi spirit kenabian sebagai Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik istri dan anaknya. Ya, dia tempatkan anaknya itu untuk taat kepada Allah. Dia tempatkan rumah itu dia jadikan rumah itu sebagai bentuk ya membangun keyakinan kepada Allah. Harusnya begitu. Ya, baik. Kemudian yang kedua, apa hikmah yang bisa kita ambil? Menanamkan visi besar dalam rumah tangga ini, ya, rumah tangga kenabian, rumah tangga kita. Ya. Ada doa yang luar biasa yang tadi saya bacakan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami. Disebutkan di situ siapa pertama? Istri-istri dan istri. Jangan pernah berharap anak kita itu menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang bertakwa. Kalau ayah dan ibunya itu belum menjadi tauladan ketakwaan bagi anak-anaknya.
Quran tidak pernah menyebutkan seperti itu. Ya. Oh ya Ustaz, itu ada buktinya Ustaz. Buktinya Nabi Nuh soleh, istrinya jahat. Tidak bisa kita jadikan bantu. Tidak boleh kita mengambil pemahaman yang salah, ya, menafsirkan itu dengan tafsiran yang keliru. Ya. Ya, tapi fitrahnya sebagaimana ayat ini, tidaklah akan lahir manusia yang bertakwa itu dari rahim, ya, dari rahim, ya, tidak akan lahir anak-anak yang bertakwa yang soleh itu kecuali dari rahim dari orang tua yang bertakwa. Ya. Jadi kalau kita ingin menjaga kualitas anak dan keturunan kita, maka kita buat lingkungan yang terbaik bagi mereka, yang kemudian solehkan diri kita sebagai orang tua. Ya, ya kita harus soleh. Bukankah Ibrahim itu adalah nabi orang yang soleh? Bukankah Hajar dan istrinya Sarah adalah wanita yang solehah dan melahirkan anak yang bernama Ishak dan yang bernama Ismail? Biasa, harus soleh. Enggak boleh, harus soleh. Mustahil akan lahir peradaban, ya, keluarga yang hebat, yang bertakwa itu tanpa didasari dan dikuatkan dari orang tua yang soleh dan soleha. Mulai ibu, Ustaz saya sudah terlanjur Ustaz. Tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat. Azamkan, panggil suami, ya, panggil suami. Kan ini pertanggungjawaban dunia akhirat kita, Bu. Ya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian itu adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya nanti kelak di akhirat. Pemimpin untuk diri kalian sendiri dan pemimpin untuk anak-anak kalian. Jangan kira Allah akan lepaskan hisab itu kepada kita. Allah akan minta pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya mulai dari sekarang bangun visi besar kepada orang. Ajak istri, ajak suami, diskusikan, ya. Ya, saya nggak tahu panggil ayah, panggil bapak. Ya, ayah, boleh nggak ngobrol diskusi? Ya, usia kita tinggal sedikit. Anak-anak kita ini kan mumpung masih sekolah. Ya, coba yang mumpung usia yang masih ada ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita memperbaiki visi besar rumah tangga kita ini. Kita tidak kepingin seperti ini. Kita kepingin betul-betul kesolehan kita itu menjadi warna pewaris buat anak-anak kita. Ya, kalau ayahnya jarang ke masjid, ayo ayah silahkan ke masjid. Kalau susah bangun, saya siap bangunkan. Ya, ke masjid berjamaah. Ya. Kalau kita jarang baca Quran, ayo kita komitmen buat baca Quran bersama. Minimal one day one juz, satu hari satu juz. Ya. Kalau kita tidak bisa, kalau sudah terbiasa satu hari satu juz, ayo kita hafal satu hari satu ayat. Atau satu hari 2 ayat, ya. Kalau ini jalan, Bu, masya Allah, ya, tidak ada yang mustahil, karena Quran yang mengajarkan itu kepada kita, ya, Quran yang mengajarkan kepada kita. Kita akan merasakan, maka tadi saya sampaikan, Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Orang yang dekat dengan perintah Allah, orang yang dekat dengan Quran, orang yang taat kepada Allah, itu Allah akan datangkan as-sakinah, ketenangan dalam dirinya. Coba rasakan. Kalau ibu terbiasa baca Quran, nikmati baca Quran itu, nikmati ibadah itu, masya Allah, ya, nikmat. Tidak ada kenikmatan yang bisa kita rasakan kecuali nikmat itu, ketaatan kepada Allah. Coba, ya, coba, ya, sebesar apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, ya, tapi tetap Allah berikan ketenangan dalam diri kita. Tidak ada keraguan sedikit pun dalam diri kita, ya. Nah, yang terakhir. Ini saya titip ke ibu-ibu karena bapak-bapak tidak ada. Ada 16 ayat dalam Quran yang bercerita tentang interaksi dengan ibu dan antara ayah dan antara orang tua dan anak. 2 di antara itu bercerita tentang interaksi ibu dengan anak, tapi selebihnya itu berinteraksi tentang ayah dan anak. Ini menandakan bahwa dominan ayah dalam pendidikan itu adalah bagian yang paling krusial dan paling penting dalam pendidikan keluarga. Ya. Satu di antara penelitian yang menyebutkan seperti ini. Kenapa ada anak putri kita itu gemar pacaran, kemudian suka curhat kepada lawan jenisnya? Satu di antara penyebabnya adalah kurangnya interaksi seorang ayah kepada anak perempuan. Ya, tidak ada interaksi jarangnya atau terbatasnya interaksi antara seorang ayah kepada anak wanita. Saya nggak heran.
Ya, silakan kita buka kajian-kajian tentang psikologi anak ya. Ada siapa namanya? Siapa itu yang tua ya, psikologis tua itu, saya lupa namanya. Bu siapa namanya ya? Saya suka dengar ya kajiannya beliau itu. Dahsyat, luar biasa. Eli Risman ya, Eli Risman Bu ya. Luar biasa itu kajian mereka. Kan beliau peneliti, bukan hanya sekedar ilmuwan tapi sebagai peneliti beliau. Dan beliau banyak menangani kasus. Dan kalau kita tarik dari ayat dan hadis Nabi SAW bercerita tentang pendidikan, maka peran ayat tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan. Nabi, Bu, anaknya perempuan, coba saya tanya, yang paling dekat dengan Nabi itu siapa? Anaknya Nabi? Fatimah. Dahsyat luar biasa. Dan kecintaannya Fatimah kepada Nabi itu dahsyat luar biasa, karena perhatian Nabi kepada Fatimah. Ya. Makanya Bu, harus cerewet kepada bapak. Ya. Nah, ini mungkin yang baru-baru mungkin ya. Makanya kenapa anak-anak wanita kita seperti itu? Tidak adanya respon positif atau jarak komunikasi antara ayah dan anak wanita. Kalau anak laki-laki itu cenderung kepada ibu. Ya, ibu. Biasa. Sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak banyak yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin saya loncat-loncat ya. Tapi paling tidak apa yang saya sampaikan dari beberapa ayat, 3 ayat tentang bercerita tentang keluarga Ibrahim ini mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita betapa Quran itu sesungguhnya sudah memberikan solusi dari setiap problem dan kehidupan kita. Ya, itulah sebabnya Quran dikatakan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Ya. Dan dia juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Semakin sering kita berinteraksi dengan Quran, ya, semakin sering kita hadir di majelis zikir, majelis ilmu seperti ini, maka insya Allah akan bimbing kita untuk merasakan nikmatnya hidayah Allah Subhanahu wa taala itu ya. Kenikmatan berislam itu, kenikmatan iman itu. Ya, insya Allah. Jadi jangan bosan Bu, saya titip kepada ibu sekalian, pokoknya dimanapun ada majelis ilmu hadir. Ya, insya Allah menjadi kemuliaan bagi kita dan menjadi hidayah untuk kita. Allah catat ya. Allah catat kita sebagai orang yang matinya dalam kondisi syahid. Ya. Orang mati syahid cuma 2 dalam Quran. Ya, ada beberapa mati syahid itu ya. Orang yang tenggelam, kemudian orang yang berjihad, ya. Satu di antara orang yang mati ketika menuntut ilmu. Allah catat dia sebagai orang yang mati syahid. Insyaallah ya. Baik, alhamdulillah saya kira ini mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau cukup singkat. Saya juga tidak tahu sampai jam berapa batas saya ya. Kalau memang ada pertanyaan kami persilahkan, dan kalau memang saya tidak mampu menjawab, mudah-mudahan ya nanti kita cari sama-sama